Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Sahabat Budi Sejati, kita masih dalam episode membedah tentang Rahim Mataram. Kita akan telusuri bagaimana sebetulnya lahirnya kerajaan Mataram Islam ini. Bersama kita hadir Guru Besar Budi Sejati, Mas Karyono. Dan bahasan kali ini kita akan membahas tentang sosok Ki Ageng Henis yang berdasarkan riwayat beliau mendapatkan tanah perdikan di wilayah Laweyan yang sekarang menjadi sentra batik di kota Solo. Mas Kar, Ya. setelah perjalanan kemarin berziarah ke makam Ki Ageng Henis ini, Ya. seperti apa pandangan Mas Kar secara spiritual tentang sosok beliau ini? Ya. Jadi kemarin kita ziarah ke makam Ki Ageng Henis itu di daerah Desa Laweyan, Surakarta. Nah, di situ di samping masjid makam itu. Nah, setelah saya diterima sama Bu Sri, yaitu untuk juru kunci, yaitu karena dulu suaminya udah meninggal. Terus saya diterima istrinya. Memang dia tidak banyak suatu menceritakan sejarah di situ, tapi kita mohon izin langsung ke lokasi syarian itu. Nah, syarian itu boleh dikatakan juga dikatakan kayak makam suatu Ki Ageng Henis dan kerabatnya, ya, luas sekali. Tapi kita langsung masuk ke makam utama. Ada satu, ada tiga di situ Ki Ageng Henis. Terus Nyai Ageng Pandanaran. Nyai Ageng Pandanaran. Terus samping sebelah kirinya itu nggak salah, karena kirinya itu adalah Nyai Ratu Ageng Pati. Nyai Ratu Ageng Pati. Betul. Nah, setelah kita kirim doa dan saya mohon kepada Allah dibukakan mata batin, kalau memang diperbolehkan kita ketemu sowan dan ketemu sama sosok beliau sama hidupnya. Ternyata kita juga dikasih, dia muncul. Itu dengan berpakaian jubah putih, jubah putih, bawa tasbih, dan dia pakai sorban putih. Itu yang saya terima. Berarti udah sosok ulama ya? Sosok ulama. Nah, setelah itu kita mohon mungkin siapa tahu saya dikasih suatu saran atau petunjuk. Ternyata tidak diberikan saran itu, jadi cuma kelihatan doang. Terus sama siaknya Ageng Pandanaran itu pakai baju hitam, garis putih, panjang. Itu bajunya Ratu Ageng Pandanaran ya. Itu terus pakaiannya hitam, panjang, lengan panjang, sini kuning. Itu hanya memperlihatkan aja tanpa mahkota. Nah, Nyai Ratu Ageng Pati itu juga muncul, tapi berpakaian hampir sama, cuma warna berbeda. Yaitu warna putih, tetap kuning juga, itu kuning emas gitu ya. Terus wajah juga nggak pakai apa. Dia cuma muncul aja bertiga itu. Tanpa bicara. Nah, intinya saya tidak akan memaksakan karena apa? Atas izin Allah semuanya itu. Kita sudah senang sekali temuin. Itu yang saya terima. Saat ini saya berada di makam bapaknya dari Ki Ageng Pemanahan, yaitu Ki Ageng Henis di daerah Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Nah, di sini ada 3 makam, ada 3 nisan ya. Yang tengah ini adalah makam Ki Ageng Henis. Yang sebelah kiri ini Nyai Ageng Pati. Yang sebelah sono ujung Nyai Ageng Pandanaran. Dan suaminya itu dimakamkan di Bukit Pandanaran, nggak jauh dari sini ya. Nah, di sini kita membawa anak-anak angkat kita, anak didik kita, yaitu namanya Mas Fajar, Mas Bobi, sama Mas Mudin. Nah, untuk ini karena beliau tadi juga ikut berdoa untuk leluhur kita ini. Nah, saya juga kepengen tahu apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Saya akan menanyakan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudin. Saya ngikuti sini hanya untuk berziarah, untuk mendoakan. Yang
Yang saya rasakan di sini sih, dari sini tuh agak tenang. Setelah agak tenang itu kita kan berdoalah, minta yang maha kuasa, tawasul. Habis selesai tawasul ada. Yang saya rasakan ya agak tenang aja sih ya, cuman saya agak melihat itu kayak cahaya warna biru di sebelah makam sini, agak di makam tengah. Pas habis setelah melihat makam di sini ada cahaya biru, saya ada yang nepak suruh berhenti. Sudah situ aja. Oke. Nah sekarang Mas Bobi, apa yang dirasakan? Apa adanya aja lah, kita ngomong apa adanya, jangan sampai ditambah dikurangin ya, karena di lokasinya ya, monggo. Iya, seperti halnya orang berziarah. Di sini satu, kita doakan eyang-eyang ini, minta diampuni dosa-dosanya, kesalahannya selama hidupnya. Ya. Dan eyang kan juga cikal bakal pendiri kerajaan Islam di tanah Jawa. Ya. Jadi sini selain berziarah kita juga ngambil pelajaran, hikmahnya dan berkahnya. Ya cuman itu aja sih, sebagai kita penerus dari beliau-beliau ini, kita ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangannya. Amin. Ya hanya itu Mas Kar, jadi cuman mendoakan saja. Nah, sekarang Mas Fajar, apa yang rasakan, apa yang dilihat, mungkin ada yang melihat gitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Bobi, tujuan saya kesini sebetulnya nyekar, mendoakan eyang-eyang kita ini diampuni dosa-dosanya dan amal perbuatannya yang baik, yang mengembangkan Islam di tanah Jawa ini pun juga menjadi perhitungan yang baik. Amin. Sebagai amal ibadah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Amin. Kemudian yang saya lihat dan saya temui, diawali dengan mencari titik hening seperti biasa tanpa ada pikiran apa-apa, melepaskan semua pikiran duniawi dan mencoba tenang, mengikuti nafas kita, memperhatikan alur nafas kita. Apapun yang kemudian keluar itu belum ada sebelumnya di dalam bayangan. Nah kemudian yang saya lihat adalah lingkungan seperti candi. Mungkin ada entah candi atau apa, tapi batunya lebih cenderung putih. Terus ada lorong masuk, cuman saya nggak masuk karena di depan lorong itu kayak ada, bukan api, bentuknya hampir seperti api dalam arti gerak bergolak, bentuk energi begitu, cuman warnanya cenderung merah, agak ungu, berubah, cuman itu ada di depan lorong itu. Cuman tadinya saya nggak bisa lihat di dalam lorong itu ujungnya kemana, nggak kelihatan. Cuman sepertinya saya dikasih izin untuk melihat. Lama-lama kok kelihatan di dalam itu, yang tadinya lorong itu kelihatan panjang tiba-tiba pendek dan kelihatan dalamnya. Di dalamnya itu ada, kayaknya mau ada acara, mau ada kegiatan, banyak meja dan kursi yang sudah disusun rapi. Itu aja sih. Nah kemudian kalau melihat dari bentuk susunan batunya, itu sangat mirip sama yang kemarin di Sendang Widadari. Yang saya bilang di air ada genangan ada tiba-tiba jadi kolam yang bening, terus ada riak airnya yang ke tengah yang kemudian muncul buku. Kurang lebih susunan batunya, bentuk batunya hampir sama. Jadi yang saya bayangin, saya ada di tempat yang sama tapi di sisi ruangan yang berbeda. Mungkin kemarin saya ada di kolam, terus ini mungkin ada di ruangan lain tapi masih di lokasi yang sama karena kelihatannya susunan batunya sama. Itu aja. Saya nggak tahu itu real yang saya lihat di mata batin saya, cuman udah coba saya buyarkan karena takut ini hanya imajinasi atau apa. Tapi begitu fokus lagi, kembali lagi ke situ. Saya buyarkan, fokus lagi, baliknya lagi ke situ. Jadi akhirnya saya coba cari tahu itu apa, itu lorong kemana. Itu aja sih Mas. Yang saya mau tanyakan gini Mas Fajar, itu yang dikatakan batu susunan rapi putih itu atau pintu gapuranya atau apa itu? Nggak ada pintu gapura. Nggak ada. Jadi dia itu kayak
gang masuk masuk ke ruangan. Terus gitu. yang batu susun itu yang kanan kiri maksudnya atau gimana? Kanan kiri susunan kanan kiri, ini oke. sama di lantainya tuh juga susunannya Putih. hampir sama. Jadi kayak putih. lorong gitu ya. Oke, Kayak lorong. satu. Terus api tadi yang dilihat itu sebelah mana tadi? Api. Pas di depan lorong. Lorong. Oke. Tadinya lorong itu gelap, ke dalamnya saya nggak bisa lihat. Terus ada api, tiba-tiba ya api itu udah di situ. Terus udah. tiba-tiba seolah saya melihat ke dalam nggak bisa. Tiba-tiba lorong itu kayak terang dan mendekat. Jadi jarak pandangnya yang tadinya kayaknya jauh ke dalam itu jadi lebih dekat. Nah, lihat susunan rapi meja sama kursi tadi itu gimana susunan, apa satu baris atau berhadapan atau kayak meja meja tamu ada kursi apa di 4 penjuru apa bukan? Bukan kursi kotak panjang. Ada kayak penutupnya itu putih, terus pinggirannya tuh rempel apa rendo tuh ya? Renda kali ya, renda kayak warnanya agak kemasan gitu. Gitu. Tapi Keliling. kursi itu ya. Jadi meja kotak, ada beberapa kursi dan itu nggak cuma satu meja. Saya lihat di sananya tuh masih ada meja lagi. Enggak, maksudnya kursi itu ada yang berhadapan atau hanya satu Berhadapan. orang? Oh, berhadapan. Berhadapan dan kayaknya ruangan ke sampingnya masih lebih luas lagi, cuman saya nggak bisa lihat, cuman yang kelihatan dari sudut lorong itu cuman itu aja sih. Jadi Ki Ageng di sini adalah nama kecilnya Ki Bagus Anis. Ki Bagus Anis. Itu putra dari Ki Ageng Selo atau yang Songgom ya. Itu putra dari itu. Jadi Ki Ageng Hanis ini masih keturunan Prabu Brawijaya generasi kelima. betul. Jaya, dan Kejawan. Ya, baru Ki Tas Pendowo, Getat Pendowo. terus Ki Ageng Selo atau yang Songgom baru Ki Ageng Anis. Itu keturunan yang kelima berarti ya. Yang kelima itu Beliau ini sosok ulama. ulama karena kita munculnya aja berpakaian jubah putih bawa tas Lebih deh. melanjutkan Ki Ageng Selo yang tadi bersama Kangjeng Sunan Kalijaga. Betul. Dan bahkan beliau sudah menjadi ulama. Betul. Jadi yang saya terima cuman itu di tempat yang makam Ki Ageng Hanis atau Ki Bagus Anis itu putra dari Ki Ageng Selo itu. Yang saya terima cuma itu aja. Ini masih di wilayah Surakarta. Surakarta di desa Lawean. Jadi tempat batik ya. Iya. Cuman gini gitu kan, menurut informasi yang kami himpun ini kan, Iya. bahwa sosok Ki Ageng Hanis ini adalah sosok seseorang yang sangat moderat. Ya, Moderat dalam artian beliau ini sosok ulama Islam. betul. Tapi begitu hidup berdampingan dengan orang yang beragama Hindu di kampung tersebut. Iya. Nah, maka dari ada tokoh-tokoh Iya. Hindu yang justru memberikan tanahnya membangun untuk tempat beliau membangun masjid. Iya. Nggak salah seperti itu ya? Ya, itulah kelebihan dari Ki Ageng Hanis rupanya. Orang itu biarpun dia masih keturunan seorang raja, Iya. tapi suka merakyat. Dan dia bisa membaur dengan suku apapun, agama apapun. Jadi dia nggak pernah beda-bedain. Makanya dia selalu disenangin ya. Betul. Disenangin oleh masyarakat setempat maupun masyarakat di luar situ. Tapi karena ya itu tadi, karena dia sangat membaur. Iya. Jadi ya seperti bapaknya, biarpun raja jangan milih jadi petani. Betul. Terus bapak mbahnya juga petani. Jadi seperti itulah figur dari dari kalau kita dari Menurut Rahim Mataram tuh sifatnya kayak gitu itu loh. Iya. Jadi Nah, terus ini kan beliau ini dapat tanah perdikan ya, itu kan betul. tanah perdikan dari Hindu. Sultan Hadiwijoyo. Iya, terus sama orang masyarakat itu banyak Hindu ya. Nah, Mas, yang ingin kami tanyakan ini seberapa baik hubungan antara Ki Ageng Hanis ini dengan Sultan Hadiwijoyo di Pajak? Iya. Seperti apa itu? Karena kan kalau saya juga nggak akan heran ya, karena saya sudah katakan tadi bahwa Ki Ageng ini sifatnya adalah tidak pernah memilih-milih Iya. suku, agama apapun, nggak pernah milih. Masyarakat ya masyarakat yang baik. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Betul, akhirnya banyak orang simpati kan, Iya. banyak orang simpati, malah membagi-bagi masalah tanah-tanah yang bukan hadiah tapi akan diberikan ke Ki Ageng ini. Sekarang kebaikan tadi bermasalah ya. Jadi sifatnya pengayom dia, kayak Di mengayom. kerajaan sendiri dia mendapat kedudukan atau apa di kerajaan Enggak, Pajang lah ya? enggak, Oh tidak. enggak ada. Itu jadi dia hanya merupakan suatu keturunan seorang raja, tapi dia tidak pernah merasa dirinya itu saya itu seorang keturunan seorang ningrat atau seorang enggak. Tapi di sini kan bisa terlihat gitu kan. Betul. Walaupun beliau sebagai ulama biasa,
tapi tingkat moderatnya beliau, Ya. terus tingkat diterimanya dari semua pihak, Ya. itu sudah merupakan gambaran. Betul, beliau, betul ya. seorang keturunan Prabu Brawijaya V, Betul. raja di raja, Ya. yang pada akhirnya akan melahirkan raja. Raja. Nah, itu harapan mungkin tidak jauh dari eyang-eyangnya, Eyang-eyangnya dari seperti bapaknya. Mungkin harapan seperti itu. Tapi dari sosoknya beliau kan sudah diterima oleh masyarakat. Terima oleh masyarakat, diterima dengan Tinggal beberapa senang hati. langkah lagi kan Betul, lebih mudah betul. seperti Nah, itu mungkin iya, ya. iya. Pemirsa Jejak Sang Guru, sahabat Budi Sejati, Rahim Mataram semakin mendekati kenyataan. Jangan kemana-mana, tetap di channel Jejak Sang Guru.